Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah, sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Mengingat banyak pertanyaan tentang binary option, terutama yang lagi heboh tentang binomo, volume trade, EQ option, dan lain-lain. Sebenarnya di video sebelumnya sudah lengkap. Baiklah, akan saya jelaskan lagi secara simpel beberapa pertanyaan yang sering muncul. Waktu saya jelaskan tentang binary option, muncul pro kontra. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Bagi saya itu tidak jadi masalah dan sah-sah saja. Setiap orang boleh berpendapat. Di video sebelumnya saya menyimpulkan bahwa binary option itu termasuk judi, bukan trading, apalagi investasi. Alasan yang saya kemukakan paling tidak ada 5 alasan. Apa saja kelima alasan tersebut? Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Disclaimer on, video ini hanya pembelajaran umum ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Sehingga segala resiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Baiklah, kita langsung saja dengan kelima alasan tersebut. Kenapa binary option itu termasuk judi? Alasan yang pertama, binary option itu bukan trading karena tidak ada underlying aset yang diperjualbelikan. Banyak yang menyanggah bahwa binary option itu kan jual beli forex, saham, atau komoditi. Apa betul seperti itu? Kalau diperhatikan lebih teliti, binary itu hanya menggunakan naik turunnya harga saham, forex, dan komoditi hanya sebagai patokan untuk tebak-tebakan harga. Di dalam binary option yang berbasis saham lebih jelas lagi, karena yang digunakan itu harga indeks saham yang berisi ratusan, bahkan bisa ribuan saham. Apa iya kita bisa minta binomo, volume trade, atau EQ option, bukti kepemilikan atas ratusan atau ribuan saham tersebut? Di pasar saham Amerika Serikat ada sih yang dinamakan stock option, tapi tidak pakai nama binary ya. Itu posisinya lebih jelas karena pemegang stock option tersebut memiliki hak untuk menjual atau membeli saham tertentu dan pada harga tertentu pula. Sedangkan di binary option itu hak tersebut tidak ada. Jadi memang benar-benar tidak ada underlying asetnya. Alasan yang kedua itu masih berkaitan dengan alasan yang pertama, yaitu tidak ada kepemilikan atau hak milik ya. Jadi pada saat beli binary option, maka kita tidak memiliki aset apapun seperti mata uang, saham, atau komoditi. Ketika saya menjelaskan alasan kedua tersebut, ada teman yang tanya, apa bedanya dengan saham? Kan di saham juga kita tidak pegang surat berharganya. Berarti sama dong, tidak ada bukti kepemilikan. Nah, beliau ini lupa bahwa di saham itu sebenarnya ada bukti kepemilikan, misalnya dalam bentuk trade confirmation dan laporan bulanan. Di situ jelas tentang nama saham, harga, jumlah lot saham yang dimiliki. Ini bentuk digital dari proses transaksi saham. Bahkan kalau benar-benar pingin real, surat berharganya konon kabarnya bisa minta diprintkan
dengan permintaan khusus. Barangkali mau menjadikan saham sebagai mas kawin ya. Bukti lain bahwa di saham itu ada aset yang dimiliki adalah pada saat perusahaan untung, maka pemegang saham bisa mendapatkan dividen atau keuntungan yang dibagi ke pemegang saham ya. Nah, itu bukti bahwa memang di saham tuh ada kepemilikan aset. Alasan yang ketiga, di binary option kita bisa main dua arah, yaitu harga naik dan harga turun. Keuntungan atau kerugian pada binary option bukan ditentukan oleh naik atau turunnya harga aset yang dimiliki, tapi berdasarkan benar tidaknya prediksi harga. Sehingga di binary option itu, seorang pemain hanya akan beruntung kalau tebakannya benar. Misalnya, dia beli put ya, atau menebak harga turun ya. Dan kebetulan harga forex, indeks, saham atau komoditinya turun. Tapi sebaliknya kalau beli put kemudian harga naik, dia malah rugi. Nah, itu kan lucu tuh. Di sini keanehan terjadi. Harga aset naik tapi rugi. Ada juga teman yang protes, bukannya konsep dua arah ini juga sama dengan short selling di saham? Dalam transaksi short selling, trader bisa menjual dulu, kemudian membeli di waktu berikutnya. Walaupun konsepnya agak berbeda, tapi memang mirip lah. Tapi alhamdulillah di Indonesia tidak diberlakukan. Seandainya diberlakukan pun, saham syariah pasti bebas dari transaksi tersebut, karena DSN MUI dengan tegas mengharamkannya. Alasan keempat, di binary option itu ada namanya expired date atau masa kadaluarsa. Ini juga semakin memperjelas bahwa binary option itu bukan aset, karena kalau kita memiliki saham, maka tidak dikenal masa kadaluarsa. Baliknya kalau kita memiliki binary option, maka dibatasi waktu kepemilikannya itu. Apakah sekian menit atau sekian jam. Akibatnya ketika kita membeli put, misalnya put binary option misalnya, pada masa kadaluarsa ternyata saham itu naik, otomatis dipaksa oleh sistem dan kita dinyatakan rugi ya, karena put itu kan kita berharap sahamnya turun, tapi ternyata naik, malah kita jadi rugi. Sedangkan di saham, kalau harga saham turun, yang terjadi adalah floating loss, tapi tidak rugi sampai kita menjualnya. Jadi, kendali untung rugi ada di pemegang aset atau pemegang saham. Di sini juga rawan terjadi manipulasi harga. Saya tidak menuduh ini ya. Pada saat masa expired date ya, apalagi kalau perubahan harganya sangat tipis, kita bisa dinyatakan naik atau turunnya itu agak simpang siur di situ. Kalau di aset saham, pemilik itu pegang kendali, mau menjual saham di harga berapa. Jadi dia ya kalau dia belum menjual ya saham itu walaupun dalam kondisi floating loss ya tidak rugi sampai dia menjualnya. Alasan berikutnya yaitu keuntungan yang menang itu sebenarnya berasal dari kerugian yang kalah. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita seolah-olah menari-nari di atas penderitaan orang lain gitu ya. Karena tidak betul-betul ada asetnya atau tidak ada underlying asetnya, maka sebenarnya keuntungan yang menang uangnya berasal dari teman kita yang rugi. Nah, yang sangat diuntungkan sebenarnya para broker dan afiliatornya, karena ada fee yang besar yang diperoleh atas transaksi para kliennya. Bahkan mereka dapat fee walaupun kliennya mengalami loss atau rugi.
Nah, teman-teman, dengan melihat karakteristik dan 5 alasan tersebut, maka sebenarnya sudah jelas kalau binary option itu yang diperdagangkan oleh Binomo, Olim Trade, EQ Option, dan lain-lain adalah bentuk permainan judi ya, yang dibalut dengan istilah trading atau investasi. Nah, sehingga hukumnya bagi teman-teman yang apalagi yang muslim ya, tentu ini haram dan sebaiknya dihindari. Demikian teman-teman sekalian, semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memilih instrumen investasi yang benar-benar baik, halal, dan menguntungkan. Jangan sekali-kali ya tergiur dengan janji-janji manis yang disampaikan para afiliator atau sales binary option. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.